Sebagaimana teori kontekstual integrity oleh Helen Nissenbaum yang menyatakan bahwa privasi haruslah dipahami sebagai pengaturan aliran informasi yang sesuai dengan norma sosial dan konteks tertentu, di mana dalam konteks ini sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin perlindungan data pribadi agar integritas konteks sosial tersebut tidak dilanggar secara semena-mena. Perkenalkan, saya Praskatia Romedewi selaku pembicara pertama yang akan membuka cakrawala perdebatan pada pagi hari ini dalam ranah filosofis dan urgensi. Dewan juri perlu kita pahami bahwa data pribadi sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang PDP merupakan data setiap orang yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain melalui sistem elektronik atau non-elektronik yang wajib untuk dijamin oleh negara. Hal ini pun dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 151 tahun 2024 yang menyatakan bahwa data pribadi haruslah dilindungi secara maksimal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek yang merugikan yang bertentangan dengan asas perlindungan, kehati-hatian, dan kerahasiaan demi menjaga eksklusivitas kerahasiaan data pribadi. Namun nyatanya Dewan Juri, apabila kita berkaca pada status quo saat ini, perlindungan data pribadi Indonesia masih sangatlah rentan dalam realitanya. Seperti pada laporan Kompas TV yang menyebutkan bahwa pada tahun 2024, data Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS bocor ke dark web. Padahal Dewan Juri, data INAFIS tersebut berisikan rekaman gambar sidik jari yang merupakan data pribadi biometrik yang bersifat spesifik dalam Undang-Undang PDP, sehingga memiliki resiko tinggi dan haruslah sangat dijaga kerahasiaannya. Artinya apa Dewan Juri? Saat ini, perlu adanya mekanisme sistem yang lebih menjamin keamanan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara. Mengingat secara filosofis, pasal 28G ayat 1 UUD 1945 menjamin bahwa data pribadi sejatinya merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia terkhusus di era digital saat ini. Sehingga Dewan Juri, perlindungan data pribadi haruslah menjadi bagian integral. Sebab data pribadi ialah representasi identitas dan martabat seseorang di era digital teknologi yang kian pesat saat ini. Dewan Juri, perkenalkan, saya Philip Fahani selaku representasi pembicara kedua yang akan meningkatkan esensi daripada perdebatan kita pada kajian yuridis normatif dan sosiologis empiris mengapa PDP merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Pertama, secara normatif, sebagaimana pasal 2 Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi telah menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Artinya, pasal ini telah menegaskan secara langsung bahwa terdapat hubungan konstitusionalitas antara data pribadi dan juga hak asasi manusia, di mana Dewan Juri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun, tepatnya pada pasal 29 ayat 2, telah menegaskan adanya hak atas rasa aman. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Satya Arinanto, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, hak atas perlindungan data privasi dan juga data pribadi merupakan generasi baru dari hak asasi manusia yang muncul sebagai akibat langsung dari perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, negara tidak hanya dapat lagi menjamin hak-hak klasik, tetapi juga berkewajiban memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak digital warga negara. Bahkan Dewan Juri dalam tingkat hukum internasional pun, Indonesia sejatinya telah berkomitmen dengan meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui pasal 17 yang mana melarang adanya intervensi sewenang-wenang atau tidak sah terhadap hak privasi. Artinya, sebagaimana teori negara hukum resta yang mana salah satu cirinya ialah jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, maka jelas PDP merupakan hak konstitusi yang harus dijamin. Kedua, secara sosiologis, sebagaimana laporan Survey pada tahun 2022 bahwasanya Indonesia masuk dalam top 10 negara dengan jumlah kebocoran data terbesar dengan lebih dari 100 juta akun bocor dalam 5 tahun terakhir. Hal ini memperlihatkan ancaman nyata yang mengikis rasa aman masyarakat dalam aktivitas digital. Yang mana kondisi ini melahirkan laporan dari BSSN pada tahun 2022 yang menyebut bahwasanya kerugian akibat kebocoran data pribadi di Indonesia telah mencapai adanya triliunan rupiah per tahun. Artinya, tanpa perlindungan negara, maka pelanggaran data tidak hanya merugikan individu, tetapi juga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, Dewan Juri, sebagaimana ada gium hukum solus populi suprema lex, maka negara harus berfungsi melindungi segenap bangsa dan juga menjamin kesejahteraan umum. Dalam konteks kebocoran data, kerugian ekonomi triliunan rupiah bukan hanya masalah individu, melainkan mengganggu kesejahteraan masyarakat secara luas. Artinya, negara wajib hadir dengan instrumen hukum untuk memastikan bahwasanya keamanan digital sebagai bagian dari perlindungan nasional.
Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Azhar Sirot selaku pembicara ketiga yang akan mempertegas standing position kami dengan membawakan mekanisme dan juga komparasi negara mengenai pembahasan mosi kali ini. Dewan Juri sejatinya preferable mosi kali ini menghendaki adanya pengakuan perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional, yang mana hal ini berkonsekuensi logis kepada wajibnya negara dalam menjamin perlindungan data pribadi dari rakyatnya. Oleh karenanya, hadirnya kami di sini turut memberikan sebuah mekanisme yang dapat menjamin adanya perlindungan data pribadi oleh negara. Yang pertama, Dewan Juri, di sini kami akan mereformulasikan Undang-Undang PDP Aquo dengan merubah beberapa pasal karet, yakni pasal 65 ayat 2 terkait larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, dan pasal-pasal lain yang memiliki makna ganda dan pemilihan nomenklatur yang tidak tegas. Lalu yang kedua, Dewan Juri, di sini kami akan menambahkan muatan materi terkait pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi atau Lembaga PDP sebagai lembaga fungsional. Dalam hal ini, lembaga PDP tersebut akan berbentuk badan independen yang akan bertanggung jawab terhadap penegakan aturan, penyelidikan pelanggaran, pemberian sanksi, dan penyusunan pedoman terkait perlindungan data pribadi. Lalu yang ketiga, Dewan Juri, di sini kami akan membuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang PDP dalam bentuk peraturan pemerintah. Dalam hal ini, peraturan pemerintah ini bermuatan materi mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang PDP, sehingga ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang PDP serta lembaga PDP yang telah terbentuk akan dapat berjalan secara sah dan berjalan secara optimal. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme tersebut sejatinya kami hadirkan dengan melihat melalui komparasi negara, yakni komparasi dengan seluruh negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Uni Eropa sendiri memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang termaktub di dalam General Data Protection Regulation atau GDPR. Regulasi yang disahkan pada tahun 2016 dan menjadi golden standard dari regulasi PDP di seluruh dunia ini melahirkan organisasi khusus yang independen dan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi perlindungan data pribadi yang bernama Data Protection Officer atau DPO. National Cyber Security Index per tahun 2025 telah menunjukkan bahwa ranking pertama hingga ranking ke-10 dari negara dengan keamanan cyber terutama data pribadi terkuat diraih oleh negara-negara Uni Eropa. Hal ini dapat diraih dikarenakan regulasi GDPR yang telah berlaku serta adanya organisasi DPO yang menjadi pelaksana fungsional yang telah berhasil diterapkan dan dapat berjalan dengan optimal. Tentu Dewan Juri, Indonesia yang mulai mengatur PDP pada tahun 2022 dapat untuk mengikuti langkah dari Uni Eropa untuk membentuk lembaga independen pelaksana fungsional PDP dan juga mengoptimalkan kembali secara yuridis ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang PDP. Dewan Juri sebagai kesimpulan, sebagaimana teori sosial kontrak oleh John Locke yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak dasar warga negara, maka yang dalam hal ini ialah data pribadi sebagai bentuk hak privasi atas HAM individu warga negara. Maka sudah sepatutnya negara berperan aktif melalui mekanisme solutif dan progresif sebagaimana yang telah kami hadirkan Dewan Juri, yakni melalui reformulasi Undang-Undang PDP serta membentuk lembaga PDP yang bersifat independen sebagaimana konsep yang ada pada Uni Eropa. Hal ini pun selaras dengan pendapat Profesor Dr. Jimli Asidiki yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia di era digital saat ini, sehingga Dewan Juri keadilan substantif nantinya akan lebih terwujud di sisi kami secara menyeluruh dalam masyarakat untuk menjaga data pribadi individu, karena data pribadi merupakan hak asasi fundamental sehingga patut dijamin akan perlindungannya. Sekian dan terima kasih.